Pernahkah kalian membayangkan saat kita percaya bahwa hukum adalah pelindung, namun justru kita dijebak oleh orang yang seharusnya mengayomi? Kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah nyata yang mungkin tidak pernah kalian dengar. Tentang seorang mahasiswa biasa yang menjadi korban kelicikan oknum aparat yang tak bertanggung jawab. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah kenyataan pahit yang jarang sekali diungkap ke publik. Jangan lupa untuk subscribe channel kami sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya, karena di sini kami akan terus membongkar cerita-cerita kehidupan yang jarang terungkap. Cerita yang mungkin saja terjadi di sekitar kita, tapi tak pernah masuk ke layar media. Bersama kami, kalian akan melihat sisi lain dari dunia yang selama ini tersembunyi. Pada suatu siang di bulan Maret 2022, Mirna, seorang mahasiswi cantik berusia 21 tahun dari sebuah universitas swasta di Jawa Barat, sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri perkuliahan. Ia mengendarai motor matic kesayangannya di jalan utama kota yang ramai dengan lalu lintas. Langit mendung, namun belum turun hujan. Tiba-tiba, sebuah pos pemeriksaan razia operasi zebra terlihat di depannya. Ia mengurangi kecepatan, memastikan bahwa ia memiliki semua kelengkapan berkendara. Polisi yang berjaga meminta Mirna menepi dan memeriksa surat-surat kendaraannya. Dengan tenang, Mirna menyerahkan SIM dan STNK yang memang selalu ia bawa. Namun, keadaan berubah ketika polisi tersebut meminta izin untuk memeriksa bagasi motornya. Tanpa curiga, Mirna mengiyakan. Yang terjadi selanjutnya mengejutkan Mirna. Sebuah paket kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalamnya. "Ini bukan milik saya, Pak. Saya tidak tahu ini dari mana," kata Mirna dengan panik. Namun, polisi tersebut tidak percaya. Dengan alasan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Mirna dibawa ke sebuah kantor polisi terdekat. Di ruang pemeriksaan, Mirna ditanyai dengan nada mengintimidasi dan dipaksa mengakui kepemilikan barang haram tersebut. Polisi yang menangani kasusnya berulang kali mengancam bahwa ia bisa menghadapi hukuman berat. Mirna tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Beberapa jam kemudian, seorang oknum polisi mendekatinya dengan sikap berbeda. Ia berbicara dengan nada lebih lembut, mengatakan bahwa kasus ini bisa saja diselesaikan tanpa harus masuk ke meja hijau. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Mirna merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia masih belum menyadari niat sebenarnya dari oknum tersebut. Oknum polisi itu mengatakan bahwa ia bisa membantu Mirna agar tidak masuk penjara. Dalam kondisi panik dan takut, Mirna kebingungan. Oknum polisi tersebut lalu mengajaknya ke sebuah hotel dengan alasan membicarakan penyelesaian kasus ini secara lebih pribadi. Di hotel pinggiran kota, Mirna duduk di kursi dengan tubuh gemetar. Perasaan takut dan tidak berdaya melingkupinya. Ia mencoba mencari cara untuk kabur, namun tidak tahu harus bagaimana. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi, Mirna pulang dengan perasaan hampa. Ia mengunci diri di kamarnya selama berhari-hari, enggan berbicara dengan siapapun. Ia tidak masuk kuliah dan bahkan tidak mau makan. Teman-temannya mencoba menghubungi, tetapi Mirna selalu mengabaikan panggilan mereka. Ibunya, yang menyadari perubahan drastis dalam sikap putrinya, mulai khawatir. Setiap malam, ia mendengar isak tangis Mirna dari balik pintu kamar. Dengan penuh kasih sayang, ibunya mendekati Mirna dan bertanya, "Mirna, ada apa sayang? Kenapa akhir-akhir ini kamu murung dan jarang bicara?" Tangisan Mirna pecah. Dengan suara terbata-bata, ia akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibunya. Sang ibu terkejut dan tidak percaya, tetapi ia tahu bahwa putrinya tidak berbohong. Dengan penuh kemarahan, keluarga Mirna memutuskan untuk menuntut keadilan. Mereka segera berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Pengacara tersebut menyarankan untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, termasuk hasil visum dan rekaman percakapan dengan oknum polisi tersebut. Proses hukum pun dimulai. Kasus ini menjadi sorotan media. Berbagai pihak mulai memberikan dukungan kepada Mirna, termasuk aktivis hak perempuan dan organisasi anti korupsi. Masyarakat pun mulai berbicara tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pihak kepolisian pun mulai menelusuri rekam jejak oknum yang bersangkutan. Ternyata ia memiliki banyak laporan serupa sebelumnya, namun tak pernah ada yang berani melanjutkan kasus ke jalur hukum. Dalam proses hukum, berbagai saksi dihadirkan.
Beberapa rekan Mirna yang mengetahui keadaan mentalnya sebelum dan sesudah kejadian bersaksi di pengadilan. Rekaman CCTV dari hotel tempat kejadian. Dalam proses hukum, berbagai saksi dihadirkan. Beberapa rekan Mirna yang mengetahui keadaan mentalnya sebelum dan sesudah kejadian bersaksi di pengadilan. Rekaman CCTV dari hotel tempat kejadian akhirnya ditemukan dan menjadi bukti kuat bahwa oknum polisi tersebut telah melakukan kejahatan terhadap Mirna. Pesan moral. Kisah Mirna menunjukkan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan, serta peran keluarga dan hukum dalam menegakkan keadilan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, dan setiap korban harus berani bersuara agar kebenaran dapat terungkap. Selain itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa dukungan sosial, terutama dari keluarga dan lingkungan terdekat, sangat berperan dalam proses pemulihan trauma. Keberanian Mirna untuk bersuara tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi korban lainnya untuk mendapatkan keadilan.